Halo, selamat siang kembali lagi di channel Cerita Absurd. Pernah kebayang nggak sebuah perjalanan buat ngerayain nikahan keluarga, malah berakhir jadi duka? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar insiden tragis di Pacitan yang lagi viral banget. Bukan cuma soal kecelakaan mautnya loh, tapi juga ada dugaan serius di baliknya. Ini cerita soal penegakan hukum yang, jadi tanda tanya besar. Di tengah semua perdebatan dan kontroversi yang bakal kita bahas, ada satu fakta pahit yang nggak bisa kita ganggu-gugat. Nyawa seorang anak muda melayang. Dia nggak akan pernah sampai ke pernikahan kakaknya dan nggak akan pernah pulang lagi. Oke, pertama-tama, siapa sih pemuda yang jadi korban dalam tragedi ini? Dan gimana ceritanya perjalanan yang harusnya penuh harapan kok bisa berakhir nahas begini? Namanya Diva Triherianto. Usianya masih sangat muda, 21 tahun. Asalnya dari Brebes. Yang bikinnya sek, dia itu lagi di jalan mau datang ke acara pernikahan kakaknya. Momen yang harusnya jadi perayaan keluarga, penuh tawa, malah berubah jadi tangisan duka. Sekarang, kita coba urutkan kejadiannya. Menurut cerita warga yang lihat langsung di lokasi, semua ini terjadi cepat banget, dan yang jelas sangat berbahaya. Jadi, semua ini dimulai dari ngebut di gang sempit yang padat penduduk. Kebayangkan, itu udah bahaya banget. Terus, kata saksi mata, korban ini ternyata lagi dikejar sama seorang polisi. Nah, dalam situasi tegang di jalanan sempit kayak gitu, korban sepertinya panik dan hilang kendali. Hasilnya fatal. Motornya menghantam tiang dan pagar dengan keras. Kesaksian dari orang-orang yang ada di sana itu jadi kunci banget buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, apa sih yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri? Ini kutipan langsung dari seorang warga namanya Agus. Coba perhatikan baik-baik. Dia bilang ada 3 motor yang ngebut, dan dia secara spesifik nyebut salah satunya itu motor polisi. Ini penting banget, karena kesaksian ini seakan-akan mengkonfirmasi kalau ini bukan kecelakaan tunggal biasa, tapi akibat dari aksi kejar-kejaran. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Insiden ini langsung meledak dan jadi perdebatan panas. Kenapa? Karena orang-orang mulai bertanya, ngapain polisi ngejar pengendara sampai masuk ke gang sempit yang berbahaya? Nah, dari sinilah muncul dugaan lain yang lebih gelap. Praktik pungutan liar atau pungli. Oke, biar kita semua satu frekuensi ya. Pungli atau pungutan liar, itu intinya adalah saat oknum pejabat minta duit secara ilegal. Biasanya sih buat uang damai, biar nggak kena sanksi resmi. Ya ini praktik korupsi kecil-kecilan yang bikin masyarakat resah banget. Dan disinilah kontroversinya memuncak. Informasi yang simpang siur di masyarakat dan media sosial mengerucut ke satu nama oknum polisi yang katanya bernama Rudi. Menurut cerita yang beredar, oknum ini udah terkenal di kalangan warga karena diduga sering banget ngejar-ngejar pengendara yang ujung-ujungnya minta uang damai. Perlu kita garis bawahi ya, ini masih sebatas tuduhan yang beredar di publik, tapi inilah yang jadi jantung kontroversi kasus ini. Dengan semua cerita dan dugaan yang ada, terus gimana respons resmi dari pihak berwenang? Dan yang lebih penting lagi, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari tragedi ini? Kalau secara resmi, kasus ini sekarang masih ditangani sama Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan. Jadi, sekarang semua mata tertuju ke mereka, nungguin hasil investigasi yang transparan buat ngejawab semua pertanyaan yang masih menggantung. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kejadian ini benar-benar maksa kita buat mikir, sebenarnya di mana sih batasnya? Kapan sebuah upaya penegakan hukum justru malah membahayakan keselamatan publik yang harusnya dilindungi? Sebuah pertanyaan yang jawabannya harus kita cari bersama. Nggak cuma oleh pihak berwenang, tapi juga kita semua sebagai masyarakat.